Nampaknya jawab salam kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para kepala badan Kesbangpol seprovinsi Kepulauan Riau yang hadir, terlihat dari kabupaten terjauh, Kabupaten Kepulauan Anambas, terima kasih hadir beserta jajaran, kemudian dari Kota Tanjung Pinang hadir, kemudian dari Kabupaten Karimun, kemudian Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lingga, kemudian Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan, kemudian Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Batam, dan untuk Kesbangpol Kabupaten Natuna yang hadir secara daring karena Natuna berkomitmen belum bisa hadir bersama, jadi mereka menyatakan untuk hadir secara daring. Yang kami hormati para perwakilan Bapeda Provinsi maupun Bapeda Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Riau, baik hadir langsung maupun secara daring. Yang kami hormati teman-teman para pejabat di lingkungan Badan Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian yang amat kami banggakan, narasumber kita yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Yang pertama yaitu dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, hadir Kabag Perencanaan Ibu Uyunal Bayani Amsak SIP MA yang hadir secara daring. Mungkin bisa ditampilkan Bu Yul, bisa ditampilkan operator. Selamat pagi Pak Izin. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga ya, bisa mendengar suara kami Ibu? Ya, terima kasih Ibu, sudah nampak di layar dengan jelas. Terima kasih atas kehadiran. Selanjutnya ada narasumber kita yang kedua juga. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, luar biasa hari ini narasumbernya keduanya ibu-ibu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Ini salah satu pertanda komitmennya Kesbangpol itu mengutamakan penyertaan gender, pengarusamaan gender. Karena di bidang politik pun itu jadi bagian daripada persyaratan ya, bagaimana mengarusamakan gender ya. Baik, hadir juga narasumber kedua kita yaitu Ibu Nur Aisyah Fatmasari SMM. Beliau adalah Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Bapeda Provinsi Kepulauan Riau, hadir mewakili Kepala Bapeda Provinsi Kepulauan Riau. Para kepala badan dan Bapak Ibu, para peserta rapat koordinasi Badan Persatuan Bangsa dan Politik seprovinsi Kepulauan Riau pada hari ini. Untuk selanjutnya kami persilakan pada narasumber pertama kita yaitu Bu Uyunul untuk dapat menyampaikan materi pada rakor kita pagi hari ini. Pada Ibu kami silakan. Karena kita di Kesbangpol sendiri ini adalah yang membantu terkait dengan pelaksanaan kesekretariatan Forkopimda. Kemudian unsur-unsur yang tadi juga sekilas saya dengar bahwa diundang juga hadir di dalam rapat koordinasi ini dari FPK, FKDM, FKUB, PPWK dan lain-lain. Ini semua adalah modal kerja dari teman-teman Kesbangpol, juga kami di Dijen Polkum bersinergi dengan KL terkait untuk menuntaskan tugas kita di bidang urusan permintaan umum untuk mencapai asa cita Presiden. Kemudian mungkin kami langsung terkait dengan sisi perencanaannya. Terkait dengan sisi perencanaan RPJMN 2005 sampai dengan 2029 yang dimana menetapkan aktivitas sebagai program prioritas nasional, Dijen Polkum mengampu 4 PN yaitu PN 1, 2, 7, dan 8, yang mana PN 1 itu terkait memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM, kemudian
terkait dengan sistem pertahanan keamanan negara, kemandirian bangsa, kemudian PN7 terkait reformasi politik hukum, birokrasi, dan PN8 terkait memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis yang di lingkungan. Walaupun sebenarnya secara perencanaan Ditjen Polpum ini hanya mengampu 4 PN, tapi kita percaya bahwa Ditjen Polpum dalam program kegiatannya harus mendukung keseluruhan aspek kita untuk keseluruhan pencapaian aspek kita untuk kesuksesan pemerintahan ini. Kemudian program-program ini kami coba jabarkan lagi menjadi yang tercantum dalam Kemendagri Kemendagri, yang dimana sasaran strategisnya adalah untuk meningkatkan kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, Kuasbang dan ketahanan sosial budaya serta kewaspadaan nasional, yang kemudian diturunkan menjadi 2 IPU. Mungkin untuk penyusunan program kegiatan Bapak Ibu sekalian di Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota, kami sedikit memberikan gambaran bahwa untuk penyusunan program anggaran sendiri di Ditjen Polpum yang kebetulan tahun ini alhamdulillah kami sedikit mengalami kenaikan anggaran dibanding dengan tahun sebelumnya, ya walaupun di awal tahun kemarin kita sudah ada pemotongan, tapi sedikit lebih angka kenaikan anggarannya itu sedikit lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Kami berpatokan pada kerangka kinerja Rensta yang seperti ini. Ada 2 IPU, yang pertama itu terkait dengan Indeks Demokrasi di Provinsi dan ITKP Hukum atau Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, yang kemudian kami jabarkan lagi menjadi 2 sasaran program, dan kemudian masing-masing sasaran program menjadi 2 indikator kinerja program. Mungkin Bapak Ibu di Kesbangpol sudah cukup familiar dengan 4 indeks yang menjadi IKP ini, karena kami juga aktif mensosialisasikannya jika Bapak Ibu ingin mereplikasi terkait dengan indeks ini, karena biasanya cukup sulit untuk menerjemahkan kinerja Kesbangpol kepada Bapeda atau Bapeda di daerah, karena biasanya itu adalah angka-angka, adalah narasi-narasi dan bukan angka-angka. Mungkin pemikiran kami kemarin adalah bahwa ketika itu menjadi indeks dan ada angkanya, dan kemudian bisa dilihat pengukurannya, capaiannya, itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu di Kesbangpol ketika mengajukan program kegiatan ke Bapeda, karena ini adalah sesuatu yang terukur. Yang pertama itu adalah terkait dengan ID provinsi, hanya saja mungkin untuk di kabupaten kota saat ini belum bisa. Kemudian ada indeks kinerja ormas, ada indeks kewaspadaan nasional, dan indeks harmoni Indonesia. Indeks-indeks inilah yang sedang kita kerjakan untuk memberikan gambaran bahwa bagaimana sebenarnya Ditjen Polpum dan Kesbangpol di provinsi dan kabupaten kota di Indonesia bisa memberikan kontribusinya dalam yang tadi kami sampaikan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang bisa menunjang dengan fungsi-fungsi pemerintahan. Kemudian Bapak Ibu, kami pemerintahan umum Kemendagri yang mungkin bisa kita jadikan acuan atau role model di daerah, baik di provinsi ataupun di kabupaten kota. Beberapa program masing-masing bidang itu mungkin bisa kita jadikan acuan program di daerah, maupun mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan sinergi antara pemerintah pusat, kemudian provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan buka forum tanya jawab, tapi langsung saja kali. Kita langsung akan buka forum tanya jawab bersama narasumber kita yang pertama untuk lebih efektifnya pelaksanaan rakor kita ini. Untuk itu kami persilakan untuk Bapak Ibu dari peserta rakor semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada Bu Yud terkait dengan beberapa hal yang tadi disampaikan, ataupun terkait dengan kendala-kendala atau masalah-masalah yang ada di kita di masa provinsi Kepulauan Riau, provinsi maupun kabupaten kota yang ada di provinsi Kepulauan Riau ini.
kegiatan-kegiatannya bisa menyentuh langsung kepada masyarakat. Nah, ini kami juga berharap bukan hanya kegiatan ini bisa menyentuh, tapi juga harusnya ada dukungan dalam bentuk anggaran, bukan hanya dari daerah, tapi dari Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud. Yang mana kegiatan-kegiatan Kesbangpol ini merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Polpum. Saya kira ini kita juga di daerah kita tahu bahwa Kesbangpol ini boleh dikatakan agak anak tiri karena anggarannya selalu yang paling kecil. Nah, kami juga berharap dari pemerintah pusat bisa mendukung kegiatan yang ada di Kesbangpol. Kemudian yang kedua, terkait yang menjadi permasalahan kami di daerah ini adalah terkait dengan hibah kepada instansi vertikal. Nah, di sini kami jujur, khususnya kami yang di Batam ini agak babak belur terkait dengan hibah instansi vertikal ini, karena di Permendagri terkait dengan pedoman penyusunan APBD itu dijelaskan bahwa seluruh hibah instansi vertikal itu berada di Kesbangpol. OPD yang menangani terkait dengan pemerintahan umum. Di situ terkunci, di mana yang selama ini sebelum tahun 2023 itu terkait dengan hibah, khususnya hibah fisik. Hibah fisik ini berada pada instansi yang menangani fisik. Contohnya pembangunan jalan di Bina Marga atau PU, kemudian pembangunan gedung itu ada di Cipta Karya. Nah, dengan adanya Permendagri terkait dengan pedoman penyusunan APBD yang terbit setiap tahun itu harus dilaksanakan di Kesbang. Nah, saya kasihan dengan bidang Wasnas ini. Kebetulan yang menangani bidang Wasnas ini bukan hanya mengenai tupoksinya, tapi yang berat menangani terkait dengan pembangunan infrastruktur yang harusnya tidak ada di Kesbang ini. Sementara kami inginnya memberikan hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal, tapi tidak maunya dalam bentuk barang, dalam bentuk fisik bangunan dimaksud. Mungkin itu sedikit, mungkin nanti akan berkembang lebih banyak lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Manuri dari Badan Kesbangpol Kota Batam. Dua pertanyaannya tadi Bu Uyun. Yang pertama yaitu terkait dengan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, di mana dalam pelaksanaan kegiatan itu memang terasa sekali Bu Uyun sekarang. Kalau 2 atau 3 tahun yang lalu loh, sebelum ini masih ada tuh kucuran dana-dana dekon ke daerah yang masih dapat kita rasakan walaupun tidak banyak. Tapi sudah 2 tahun terakhir ini udah angkanya itu udah dalam kategori 0, itu kosong udah. Sedangkan beban tugas urusan pemerintahan umum yang sangat luas yang kita rasakan sekarang ini butuh dukungan ya Bang. Di satu sisi tadi disampaikan oleh Pak Sek, Kota Batam, kita sendiri di daerah juga keterbatasan fiskalnya sekarang akibat dari efisiensi di tingkat pusat, akhirnya sampai ke daerah. Yang kedua tadi terkait dengan itu masalah hibah, emang terasa semua itu Pak, mungkin semua kabupaten kota dan semua terasa kita dikasih urusan masalah hibah vertikal. Bahkan sekarang Kesbang itu rata-rata ya teman-teman sekalian, postur anggarannya itu lebih besar hibahnya daripada programnya. Ini yang terasa sekarang. Nah, untuk itu kemudian terkait tanggung jawab, memang tadi